Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudari sekalian masih diberi kesehatan jasmani baik rohani. Perkenalkan, nama saya Francisca Suryani dengan NIM 142010008. Kelas A Pagi Pendidikan Geografi semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah, profil dan volume tanah. Di suatu tempat ditemukan lapisan berselang-seling dengan lapisan liat, lempung atau debu. Sedangkan di tempat lain ditemukan tanah yang semuanya terdiri dari liat tetapi lapisan bawah kelabu dengan bercak-bercak darah. Lapisan ini terbentuk karena dua hal, yaitu pengendapan yang berulang-ulang kali oleh genangan air. Apabila air genangan tersebut masih mengalir dengan kecepatan tinggi, maka hanya butir-butir kecil dan kerikil yang mengendap. Karena proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dimulai dari proses pelapukan bahan induk menjadi bahan induk tanah, diikuti oleh proses pencampuran bahan organik dengan bahan mineral di permukaan tanah, pembentukan struktur tanah, pemindahan bahan-bahan tanah dari bagian atas tanah ke bagian bawah, dan berbagai proses lain yang dapat menghasilkan horizon tanah. Horizon tanah adalah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil dari proses pembentukan tanah. Ada 6 horizon utama yang menyusun profil tanah yang berturut-turut dari atas sampai bawah, yaitu horizon O, A, E, B, C, dan R. Sedangkan horizon yang menyusun volume tanah adalah hanya horizon A, E, dan B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu 1. Iklim. Suhu atau temperatur. Apabila suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat. Yang B. Curah hujan. Curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Yang kedua, organisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal proses pelapukan, proses pembentukan humus, jenis vegetasi, kandungan unsur-unsur kimia. Yang ketiga, bahan induk terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. 4. Relief atau suatu daerah akan mempengaruhi tebal tipisnya tanah atau sistem pengaliran. 5. Waktu. Memerlukan waktu lama untuk pembentukan tanah. Pendon dan Volin-Pendon. Tanah yang telah berkembang dengan berbagai proses tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan sifat-sifat profil tanah seperti jenis dan susunan horizon, kedalaman volume tanah, kandungan bahan organik dan liat, kandungan air, dan sebagainya. Proses pelapukan batuan dan mineral. Proses pelapukan mencakup beberapa hal, yaitu pelapukan secara fisik, biologis, atau mekanik, dan kimia. Pelapukan secara fisik. Pelapukan secara fisik yang terpenting adalah akibat naik turunnya suhu dan perbedaan kemampuan menuai atau mengembang dan mengerut dari masing-masing mineral. Pelapukan secara biologik dan mekanik. Akar-akar yang masuk ke dalam batuan melalui retakan-retakan batuan dapat terus berkembang dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan batuan tersebut. Pelapukan secara kimia. Hidrasi dan dehidrasi. Hidrasi adalah reaksi kimia di mana molekul air terikat oleh senyawa-senyawa tertentu. Sedangkan dehidrasi adalah hilangnya molekul air dari senyawa-senyawa tersebut. Pembentukan profil tanah.
Proses pembentukan tanah tersebut menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, penambahan bahan-bahan dari tempat lain ke tanah. Misalnya, penambahan air hujan, embun, dan lainnya. Penambahan oksigen dan karbon dioksida dari atmosfer, dan lain sebagainya. Yang kedua, kehilangan bahan-bahan yang ada di tanah, misalnya kehilangan air melalui penguapan, kehilangan natrium melalui proses denitrifikasi, dan lain sebagainya. Perubahan bentuk, misalnya perubahan bahan organik kasar menjadi humus, penghancuran pasir menjadi debu, lalu menjadi liat, dan sebagainya. Pemindahan dalam solum, misalnya pemindahan liat bahan organik FeAl dari lapisan atas ke lapisan bawah. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan proses pembentukan tanah. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau unsur yang salah sebutkan. Sekian dan terima kasih.